Ya. Maka bab yang kita bahas pada hari ini fi su'alil malakaini lil 'abdi. Sekarang kita sudah masuk di alam kubur, sudah mulai masuk pada pertanyaan kedua malaikat kepada hamba di alam kubur. Wa fi ta'awudzi min 'adzabil qabri wa min 'adzabin nar. Dan tentang berlindung kepada Allah dari azab kubur dan dari azab neraka. Itu tema bab. Kemudian di sini ada ayat yang dikutip oleh penulis. Yang pertama, rawal Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi yaitu Anas bin Malik. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Innal 'abda, sesungguhnya hamba, kita semua ini, idza wudi'a fi qabrihi, apabila dia telah diletakkan di dalam kuburnya, telah dikuburkan, wa tawalla anhu ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya, keluarganya, orang-orang yang melayatnya telah pulang. Kan orang-orang yang melayat secinta apapun kepada si mayit tidak mungkin tinggal di kuburan kan? Pasti pulang kan? Wa innahu la yasma'u qar'ani 'alihim, dan sungguh benar-benar si mayit mendengarkan suara sendal orang-orang yang melayatnya. Jadi mayit itu mendengar versi alam kubur. Dia mendengarkan suara sendal, suara alas kaki orang-orang yang yang datang menguburkannya, keluarga, sahabat, teman-teman, tetangga. Atau malakani, maka dua malaikat mendatangi. Fayuq'idanihi, lalu kedua malaikat itu mendudukkannya. Fayaqulani lahu, lalu kedua malaikat itu berkata kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu katakan, apa penjelasanmu tentang orang ini yang dimaksud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertanyaan ditanyakan, bagaimana kamu penjelasanmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa ammal mu'minu, maka adapun orang mukmin, fayaqulu, maka dia akan berkata, dia akan menjawab, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh, aku bersaksi sesungguhnya dia adalah seorang hamba Allah dan Rasulnya, utusannya. Fayuqalu lahu, maka dikatakanlah kepadanya, undur ila maq'adika minan nar, lihatlah, tengoklah kepada tempat dudukmu di neraka. Qad abdalakallahu bihi maq'adan fil jannah, Allah telah menggantinya dengan sebuah tempat duduk di surga. Fayarahu majami'an,
Lalu dia pun melihat kedua kursi itu. Maka dia bisa membandingkan kursi di neraka dengan kursi di surga. Dan itulah kursi yang paling hakiki. Itu yang perlu kita perlukan kursi. Adapun kursi-kursi jabatan ini kan sementara. Pejabat itu berapa lama sih membeli kursi? Paling 5 tahun ya. Setelah itu belum tentu diperpanjang. Tapi orang rata-rata yang diingat adalah kursi kedudukan. Tidak atau jarang orang berpikir bagaimana mendapatkan kursi di surga. Kedudukan di surga. Qala, beliau berkata, wa ammal munafiqu awil kafir, adapun orang munafik atau orang kafir, fa yuqalu lahu, maka dikatakanlah kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, bagaimana penjelasanmu, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Siapa orang ini maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu, maka dia berkata, dia menjawab. Orang munafik, orang kafir nih jawabannya. Apa kata mereka? La adri, saya tidak tahu, saya tidak ngerti. Kuntu aqulu mithla ma yaqulun nas. Aku hanya mengatakan apa-apa yang dikatakan orang-orang yang lain, orang-orang di sekeliling lingkungan. Dia ikut lingkungan saja. Pentingnya lingkungan yang baik. Yuqalu lahu, maka dia berkata, dikatakan kepadanya, la daraita wa la talaita, kamu tidak ngerti, tidak bisa menyebut. Wa yudrabu bimitraqin min hadidin, lalu dia pun dipukul dengan kodam. Wa yasihu sayhatan, maka dia berteriak dengan teriakan, yasma'uha, teriakan itu didengarkan illa aqalaini, seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Masya Allah. Akhrajahu Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari fil Janais, dalam kitab Al-Janais bab rakam 67, bab nomor 67. Juga Abu Daud fis Sunnah, dalam kitab As-Sunnah bab nomor 24, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad jilid 3 halaman 126 dan 234. Itu yang pertamanya maksudnya. Kemudian wa dzakara al-Ghazali rahimahullah, dan Imam Al-Ghazali, jadi Al-Qurtubi mengutip pendapatnya Imam Ghazali. Inilah cara belajar adab para ulama, ngambil dari orang-orang sebelumnya. Ini tidak langsung kepada Rasulullah, karena Al-Qurtubi hidup di abad 8, di abad 7, 67. Ya, yang bisa langsung mengambil ilmu dari Rasulullah para sahabat. Jadi dia ngambil dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, sampai ke atba'ut tabi'in, sampai kepada tabi'in, kepada sahabat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab belajar dalam Islam. Dan kita menghormati para ulama. Mereka mencontohkan kepada kita, mereka belajar kepada para ulama, para guru-guru. Anna Abdullahi ibn Mas'udin, bahwa sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud kana yaqulu, pernah berkata, sahabat Nabi, muridnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah? Jadi kalau sahabat bertanya,
Nabi jawab, jawabannya bukan hanya untuk beliau dan generasinya, tapi bermanfaat sampai kita sekarang kan, menjadi ilmu yang terus kita pelajari. Maka kata Nabi, apa kata Ibnu Mas'ud? Ma awwalu ma yulqil mayyitu idza dakhala qabrahu. Apa yang pertama kali dijumpai, dihadapi seorang mayit apabila masuk ke dalam kuburnya? Ini kan ilmu kan? Kalau kita nggak ngaji nggak tahu. Dia juga tidak tahu, maka nanya kepada Nabi. Apa yang pertama kali akan ditemui seorang mayit apabila dia sudah dikuburkan di alam kubur? Faqala, lalu Nabi menjawab. Nabi kalau ditanya jawab. Kalau belum punya jawaban, beliau menunggu wahyu. Apa kata Nabi? Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, ma sa'alani dzalika ahadun qablaka. Belum pernah seorang pun menanyakan kepadaku apa yang kamu tanyakan. Jadi ini pertanyaan baru. Ketika itu, awwalu ma yunadihi, maka yang pertama kali yang akan menyapa, yang akan menyambut si mayit ketika dimasukkan dalam kuburnya adalah malakun, satu malaikat. Ismuhu Ruman. Namanya Ruman. Siapa namanya? Ra, waw, mim, alif, nun. Ruman. Ada Bapak Ibu pernah mendengar nama orang Ruman? Itu nama malaikat yang pertama kali nanti menyapa si mayit di alam kubur. Ia jelisu khilal al-maqabir. Malaikat Ruman ini tinggalnya di sela-sela kuburan. Fayaqulu, lalu malaikat Ruman itu berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, wahai hamba Allah. Jadi kita ini kan semuanya Abdullah, hamba Allah. Maka sering dipakai nama inisial atau nama samaran kalau ada orang misalnya menyumbang tidak mau disebutkan namanya. Disebutkan apa? Hamba Allah, artinya Abdullah. Jadi kalau yang nyumbang Abdullah sebetulnya nggak usah nyamar, dia sudah hamba Allah. Cuma kadang-kadang jangan bilang-bilang ya, ini dari hamba Allah yang rumahnya depan masjid itu. Akhirnya orang tahu juga gitu. Ketika orang lain pakai nama aslinya, dia doang hamba Allah pasti ketahuan. Jadi kenapa sih orang takut disebutkan namanya? Takut riya. Jadi kadang-kadang menyumbang itu juga perlu disebutkan nama untuk memotivasi orang lain. Yang penting jangan sampai gara-gara disebutkan namanya jadi riya kan. Yang penting dia buat. Jadi berkata malaikat itu, ya Abdullah, wahai hamba Allah, uktub amalaka, silahkan tulis amal. Si mayit menjawab, laisa ma'i datun wala qirtasun. Saya tidak punya alat tulis, tidak punya pulpen, tidak punya kertas. Ada Bapak Ibu pernah lihat orang meninggal dunia dibawakan buku, dibawakan kertas dan pulpen? Tidak ada kan? Maka dia mengatakan saya tidak punya alat tulis.
tidak punya pensil, tidak punya kertas. Fayaqulu, maka malaikat itu berkata, hayhata kafanuka kirtasuka. Kira-kira hayhata itu, wahai, hai. Kafanmu itulah kertasmu. Kain kafanmu itu adalah kertasmu. Wa midaduka rihuka, tinta menulismu dari air liurmu. Wa qalamuka asbu'uka, dan pulpenmu adalah jari-jarimu. Fa yuqta'u lahu qit'atan, lalu dipotongkanlah, diguntingkanlah sepotong min kafanihi, dari kain kafannya. Thumma yuj'alul 'abdu yaktub, sehingga hamba tersebut bisa menulis. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kan selalu versi alam kubur ya. Jadi alamnya kan berbeda, menulis di dunia dengan menulis di alam kubur. Jadi hakikatnya alam kubur itu ada kehidupan alam kubur. Kalau mayit mendengar versi alam kubur, lalu dia pun menulis, wa in kana ghayra katibin fi dari dunia, kata Nabi, meskipun orang fayadhkuru hina idzin hasanatihi, lalu ketika itu pun si mayit mengingat, menyebutkan kebaikan-kebaikannya, wasayyiatihi, dan juga mengingat kesalahan-kesalahannya, dosa-dosa. Kayaumin wahidin, seperti satu hari saja. Jadi Masya Allah, kehidupan dunia ini singkat sekali, ya Mas. Makanya kita tidak boleh bangga dengan amal-amal kita di dunia ini. Semuanya karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan dunia ini kalau dikonversikan dengan akhirat, satu hari akhirat itu sama dengan 1000 satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, Masya Allah. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau kita berumur 70 tahun, nilai akhiratnya itu hanya kurang lebih 1,5 jam. Ya. Singkat sekali hidup ini, jamaah sekali. Jadi seolah-olah seperti satu hari saja. Thumma yatwil malaku tilkal qit'ah. Kemudian setelah si mayit itu menulis di potongan kain kafannya, malaikat kemudian mengambil, menutup tulisan itu, wa yu'allikuha fi 'unuqihi, lalu digantunglah di lehernya. Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat Al-Isra ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi, dan setiap manusia kami kalungkan ta'irahu, dalam tafsir dikatakan maksudnya amalnya fi 'unuqihi, di dalam lehernya, digantungkan di lehernya. Fa idza faraga min dzalika, maka apabila selesai dari itu, ini satu tahapan telah dilewati, dakhala alaihi fattanal qabri, datanglah, masuklah kepadanya dua malaikat yang akan bertanya.
Wahuma malakani aswadani, keduanya adalah malaikat yang hitam. Yakhriqanil ard, yang membelah tanah, membelah bumi. Bi'anyabihima, dengan taringnya. Lahuma syu'urun, dia memiliki rambut. Masdulatun, yang panjang. Yajurraniha alal ardi, yang dia seret di atas bumi. Sautuhuma, suara keduanya karra'dil qasib, seperti ar-ra'd, apa namanya itu, halilintar yang menggelegar. Wa a'yunuhuma wa 'ainuhuma, kedua matanya kalbarqil khatir, seperti kilat yang menyambar. Wa nafsuhuma, tarikan nafasnya karrihil asib, seperti angin ribut, puting beliung. Biyadi kullu wahidin minhuma, di tangan kedua malaikat tersebut, makma'un min hadidin, pemukul godam dari besi. Lawistama'ath thaqalani ma rafa'ahu, andaikan seluruh manusia dan jin berkumpul, maka mereka tidak akan bisa mengangkat godamnya malaikat itu. Lau duriba bihi a'zamu jabalin laja'alahu dakka, andaikan godam itu dipukulkan ke salah satu gunung besar, niscaya gunung itu akan hancur. Fa idza absarahuman nafsu, kalau jiwa manusia melihat kedua malaikat itu, irta'adat, maka dia langsung gemetar. Wa wallat haribatan, dan pasti dia akan lari terbirit-birit. Fatadkhulu fi mankharil mayyit, lalu dia pun masuk melalui lubang hidung si mayit. Fayahyal mayyit, lalu dibangunkanlah, dihidupkanlah mayit. Minas sadri, dari dadanya. Wa yakunu kahayatihi indal gargarati, seperti kondisi ketika orang sakaratul maut. Lagi-lagi dalam versi alamku. Wa la yaqdiru ala harakin ghairu annahu yasma' wa yandur, sedikit pun dia tidak mampu bergerak, dia cuma bisa mendengar dan melihat. Fayabtadi'anihi bi'unfin, keduanya pun memulai dengan kasar. Wayantahiranihi bijafa, menghadapi dengan cara yang tidak simpatik, kasar. Wa qad sarat turabu lahu kalma, maka tanah pun seolah-olah menjadi seperti air. Fayaqulani lahu, maka keduanya pun bertanya kepadanya, mar rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu. Wa ma dinuka, apa agamamu. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu. Wa ma qiblatuka, dan apa kiblatmu. Faman waffaqahu Allahu ta'ala, maka orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tsabbatahu bil qawli tsabit, dan dikokohkan perkataannya menjawab pertanyaan malaikat, qala, maka dia menjawab, faman dallakuma alayya, dia balik bertanya, siapa yang menunjuki kamu bisa sampai ke saya. Wa man arsalakuma ilayya, siapa yang mengutusmu kedua kalian kepadaku. Wa hadza la yaquluhu illa ulama al-akhyar, yang bisa nanya balik malaikat ini hanya para ulama-ulama pilihan. Kalau orang-orang kayak kita nggak berani kita balik nanya. Fayaqulu, maka malaikat menjawab, fayaqulu ahaduhuma lil akhar, maka salah satu malaikat berkata kepada malaikat yang lain, sadaqa, orang itu benar, wa kafa syarruna, dan dia terbebas dari kejahatan kita, dari hukuman kita. Tsumma yadribani alal qabri,
Kemudian dia pun menetapkan di dalam kubur atas kuburan kal kubbatil azimah, seperti kubah yang besar. Wa yaftahani lahu babaini ilal jannah, kemudian keduanya membuka jalan celah menuju ke surga. Min tilqa'i yaminihi, kemudian thumma yafrushani lahu min haririha, lalu keduanya menggelar sutra. Wa yadkhulu alaihi nasimuha, kemudian masuklah ke dalamnya dengan kelembutannya. Wa ruhuha wa raihanuha, ketenangan dan pewangiannya. Wa ya'tihi amaluhu fi suratin ahabbul askhasi ilaih, kemudian datanglah amalnya. Amal si mayit itu datang kepadanya menjelma seperti wujud orang yang paling dia cintai ketika di dunia. Fayu'nisuhu, maka amal itu pun yang sudah menjelma seperti orang yang dia paling cintai akrab dengannya. Wa yuhaddithuhu, dia bercakap-cakap dengannya. Wa yamla qalbahu nuran, maka hatinya pun penuh dengan cahaya. Wa la yazalu fi farahin wa sururin, dia senantiasa berada dalam kegembiraan dan kesenangan. Ma baqiyatid dunya hatta taqum as-sa'ah, selama masih ada dunia sampai hari kiamat. Wa yas'alu mata taqumus sa'ah, lalu dia kembali bertanya kepada malaikat, kapan hari kiamat itu terjadi? Falaisa syai'un ahabba ilaihi min qiyamiha, karena bagi dia tidak ada lagi yang paling dia cintai, yang paling dia senangi seperti datangnya hari kiamat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau orang-orang baik, mudah-mudahan kita termasuk ya, maka dia pengen hari kiamat cepat terjadi untuk bisa segera merasakan kenikmatan-kenikmatan di hari kiamat. Begitu juga orang-orang yang mau dikuburkan, ketika sudah diletakkan di atas keranda jenazah, maka kalau orang kafir, maka kalau orang beriman, dia mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segera pengen cepat dikuburkan. Kenapa? Karena sudah diperlihatkan kepadanya cuplikan-cuplikan kenikmatan alam kubur. Dan sebaliknya, apabila orang kafir, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang bergelimang dengan maksiat, dan dia mati sebelum bertobat, maka dia mengatakan, ya wailaha aina tadhhabuna biha, celaka, mau dibawa kemana saya? Jadi dia tidak mau segera dikuburkan, meskipun dia menolak, tapi pasti dia dikuburkan, karena dia juga sudah diperlihatkan cuplikan-cuplikan siksaan alam kubur yang akan dia dapat. Wa na'udzubillahi min. Makanya doa yang paling pokok kita doakan untuk ahli mayit kan, salah satunya dilindungi dari azab kubur dan azab neraka. Qala, beliau berkata, wa in kana al-mayyitu qalilal ilmi wal amal, apabila si mayit adalah orang yang sedikit ilmu dan sedikit amalnya. Kalau yang tadi kan siapa? Ulama-ulama, itu pun ulama-ulama pilihan, ulama-ulama yang beneran. Kalau sekarang kan banyak ulama-ulama imitasi, karbitan. Ya. Adapun kalau si mayit itu adalah orang-orang yang sedikit ilmunya dan sedikit amalnya, dakhala alaihi amaluhu, maka nanti amalnya pun datang kepadanya. Amal as-salih, amal yang solehnya, al-qalil yang sedikit itu. Ba'da ruman, setelah datangnya malaikat ruman. Fi ahsani suratin, dalam bentuk yang terbaik.
wa atyabi rihin, dengan wangian yang baik, wa ahsana thiyabin, dan pakaian yang terbaik, ala syakilati amalihi salih al-qalil, yang telah berwujud, yang merupakan perwujudan daripada amal solehnya yang sedikit. Fayaqulu lahu, maka dia pun berkata kepadanya. Siapa yang berkata kepadanya ini? Amal soleh. Amal solehnya yang sedikit bertanya kepada si mayit, ama ta'rifuni, kamu tidak ingat aku? Masih ingat gak aku? Atau kenal gak aku? Fayaqulu, maka si mayit menjawab, man anta alladhi mannallahu azza wa jalla ala yadika, siapa kegerangan anda yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku? Fayaqulu, maka dia menjawab, ana amaluka salih, aku adalah amalmu yang baik, amal solehmu, ibadahmu dulu di dunia, salatmu, puasamu, zakatmu, sedekahmu, bakti kepada orang tuamu, pertolongan kepada orang lain, umrohmu, hajimu, baca Qur'anmu, zikirmu, doamu, semua menjelma, aku adalah amal solehmu. Fala tahzan, maka jangan bersedih. Wala taujal, jangan khawatir, jangan gentar. Masya Allah. Jadi amal-amal soleh kita itu akan menghibur, menenangkan. Fa amma qalilun yadkhulu alaika, fa amma qalilin, sebentar lagi, yadkhulu alaika munkarun wa nakirun, akan datang malaikat munkar dan nakir, wa yas'alanika, dan keduanya akan bertanya kepadamu, menginterogasimu. Fala tadahash, jangan panik, jangan takut, jangan gentar. Thumma yulaqqinuhu hujjatahu, lalu amal solehnya itu mengajarkan kepada si mayit, mentalkinkan kepadanya jawaban-jawabannya, kisi-kisi ujiannya. Masya Allah. Fabainama huwa kadzalik, dan ketika dalam keadaan seperti itu, idza dakhala alaihi, maka datanglah dua malaikat itu, wa yanharanihi, dia datang untuk menyapanya, wa yuqidanihi mustanidan, dan mendudukkan si mayit, fayaqulani, lalu keduanya bertanya, man rabbuka, siapa Tuhan, siapa Rabb? Fayasbiqul awwal fayaqul, lalu dia pun menjawab, Allahu Rabbi, Allah Rabb, Allah Tuhan. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi, Nabi Muhammad adalah nabiku. Wal Qur'anu imami, Quran adalah imamku, pemimpin. Wal Ka'batu qiblati, dan Ka'bah adalah kiblat. Wa Ibrahimul Khalilu abi, Ibrahim yang digelari sebagai Khalilullah adalah abi, karena beliau digelari Abu Tauhid. Bapakku bukan biologis tapi ideologis, bapakku secara tauhid. Wa millatuhu, dan millahnya agamanya, millati agamaku. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat itu pun berkata kepadanya, shadaqata, kamu benar. Wa inirtaba wa lam yakul rabbi Allah, kalau andaikan dia ragu, wa lam yakul rabbi Allah, lalu dia tidak menjawab Rabbku adalah Allah, wala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabi, dia juga tidak mengatakan Muhammad adalah nabiku, wala millata Ibrahim millati, dia juga tidak menjawab agama Ibrahim adalah agamaku. Qala lahu, maka keduanya pun akan berkata kepadanya, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Wa yaftahani lahu baban ilan nar, lalu
kedua malaikat itu membuka satu pintu untuk keduanya, untuk si mayit, ilan nari, pintu ke neraka, wa yanduru ila jami'i salali, maka si mayit pun melihat kepada rantai-rantainya, wahiyatiha, dan melihat kepada ular-ular di neraka, wa aqaribiha, dan melihat kepada kalajengking neraka, wa aglaliha, dan borgol-borgol rantai-rantainya, wa jami'a ma fiha, dan semua yang ada di dalam neraka, min sadidin, dari air nanah, wa zakumin, dari duri, fa yafsa'u, maka dia pun panik, lizalika asyaddal faza', dengan sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya kepanikan dan ketakutan. Tsumma yaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu berkata kepadanya, undur ila makanika minal jannah, lihatlah, pandanglah kepada tempatmu di sorga. Abdalakallahu makanahu mawdi'an minan nar, Allah sudah menggantinya dengan tempat duduk, dengan tempat dari neraka. Tsumma yughlaquna alaihi babun nar, kemudian setelah itu ditutuplah pintu itu yang menuju kepada neraka. Makanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ahlu maksiat sebelum bertobat kepada Allah kemudian meninggal dunia, maka di alam kubur bukan beristirahat. Kadang-kadang kan dia telah dikuburkan kembali di alam peristirahatannya. Tidak semua orang di alam kubur istirahat. Yang istirahat insya Allah orang-orang soleh, orang-orang baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang soleh, mati kita husnul khotimah sehingga di alam kubur istirahat. Adapun yang tidak taubat sebelum dia meninggal dunia, maka masya Allah, dan persoalannya lama di alam kubur. Kalau kita di dunia ada masalah, ya selama-lamanya 70 tahun lah selesai, 80 tahun, 90 tahun masih ada. Tapi masalahnya di alam kubur bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Maka itulah diingatkan ulama betapa pentingnya kita mempersiapkan. Jauh lebih besar daripada persiapan kita hidup di dunia. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Al-Qurtubi, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi berkata menjelaskan jenis-jenis manusia, tipe-tipe manusia nanti di dalam menjawab pertanyaan malaikat. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man yatalajlaj fi mas'alatihi, ada yang tidak mantap di dalam menjawab pertanyaan. Idza kanat aqidatuhu fillahi mukhalifatan, jadi yang terbata-bata, yang tidak mantap menjawab pertanyaan malaikat itu adalah orang yang akidahnya rusak. Jadi maka pentingnya kita memperbaiki akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang banyak orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi akidah yang diajarkan justru bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati. Fala yaqdiru 'ala nutqi, maka dia tidak akan sanggup untuk mengucapkan Allahu Rabbi, dia tidak bisa mengatakan Allah Rabbu. Wa ya'khudhu fi ghairiha minal alfaz, lalu dia menyebutkan sebutan-sebutan lain. Jadi kayak kita di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ditanya nih dan kita lagi ketakutan, kita lagi panik, ya kita sering salah ucap kan? Ya sama misalnya kalau ada orang, ada pencuri atau penjahat ditangkap polisi kemudian diinterogasi atau oleh jaksa gitu kan. Kalau dia takut, kadang-kadang dia salah ucap kan, salah ngomong. Karena takut, karena terintimidasi. Begitu juga orang ini, karena dia punya kesalahan, maka dia tidak bisa mengucapkan Allah. Justru yang diucapkan kata-kata selain Allah.
Dan ini Bapak Ibu sekalian sudah ada gambarannya ya, orang-orang yang sakaratul maut, bahwa Allah kadang-kadang memperlihatkan ya, ketika Nabi menjelaskan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, barang siapa yang ucapan terakhir yang dia ucapkan sebelum meninggal adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga, kata Nabi. Garansi dari Nabi. Ulama ketika menjelaskan itu, ya, kan ada orang mengatakan gampang amat ya untuk mendapatkan garansi masuk surga. Cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah. Memang teorinya gampang kan? Kedengarannya gampang. Tetapi buktinya tidak semua orang bisa mengucapkan. Bahkan boro-boro orang masih sadar ketika sakaratul maut. Ada yang sebelum meninggal dunia koma dulu berhari-hari, bahkan ada yang berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan. Ya. Maka dia salah ucap. Maka kadang-kadang di sakaratul mautnya ketika oleh keluarganya berdasarkan bimbingan baginda Rasulullah SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan, bimbingkan, ajarkan kepada orang yang mau meninggal dunia di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka yang keluar kata-kata yang sering dia lakukan ketika hidup di dunia. Dulu pernah di Mekah, Bapak-Ibu sekalian, ada cerita seorang ustadz itu ketika ditalkinkan oleh orang, oleh keluarganya, ayo ucapkan la ilaha illallah. Tidak bisa. Malah dia meniru suara kambing. Suara apa? Suara embek kambing. Nah ternyata ini hikmah ya, jadi tidak selalu diperlihatkan juga. Tapi Allah kadang-kadang menghadirkan peristiwa-peristiwa itu dalam rangka kita mengambil iktibar, ambil ibrah, pelajaran. Ternyata ditelusuri orang ini dulu calo kambing. Jadi di sana Bapak Ibu sekalian, jemaah haji itu kan membutuhkan kambing untuk dam, untuk korban. Iya kan? Dan ada orang-orang menjual kambing kepada jemaah dengan cara-cara yang tidak benar. Mafia. Jadi ini masuk mafia kambing. Calo-calo kambing. Jadi dia ambil duitnya jemaah, dia mengatakan ada kambingnya, tapi itu bohong. Ngambil uang jemaah. Satu orang misalnya $100 atau berapa gitu kan, sesuai harga yang dia sepakati, tapi ternyata tidak disembelihkan kan. Dan ini orang mungkin caloknya, ya mafianya gitu kan. Nah sehingga setelah peristiwa itu, ya banyak juga orang yang sadar. Jadi kadang-kadang memang Allah menghadirkan satu peristiwa agar orang-orang yang melihatnya itu mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Mudah-mudahan kita semua insya Allah dimudahkan di dalam kita sakaratul maut dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur, dan insya Allah kita semua nanti di alam kubur mendapatkan nikmat kubur dan insya Allah berlanjut sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jemaah sekalian, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Silakan Pak. Iya. Iya.
Ya, 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 iya. Baik, saya jawab. Baik. Ya, nggak apa-apa namanya bertanya kan. Saya jawab insya Allah. Jadi inilah kenapa kita belajar. Kita belajar. Nah, makanya inilah pentingnya kita juga kenapa kita baca kitab ini. Karena kitab ini kan udah jarang-jarang dibahas. Padahal kitab seperti ini termasuk At-Tazkirah ini dipelajari di perguruan tinggi di luar negeri, Timur Tengah. Karena kenapa? Karena kajian-kajian kita ini di masjid kan kebanyakan fikih, bahas hukum, ya. Padahal kalau kita berbicara hukum, ini sebetulnya sudah cukup dengan mata-mata fikih yang sudah ada. Ada persoalan-persoalan baru, ijtihad ulama tapi sedikit. Tapi kalau untuk ibadah-ibadah itu semua sudah ada rujukannya. Tapi porsi kita ini kadang-kadang sedikit. Nah, bahkan kadang-kadang ada yang nggak mau baca kitab-kitab seperti ini. Nah, kalau sekelas Al-Qurtubi kita nggak mau baca kitab, ya terus kita mau baca kitab siapa? Kitab guru kita. Guru kita ngambil ilmunya dari mana? Dari gurunya juga. Saya langsung kepada Rasulullah. Nah, kita mengenal Rasulullah itu, pemahaman seperti itu kamu dapatkan kan dari gurumu. Gurumu ngambil dari gurunya, gurunya dari gurunya kan, baru sampai kepada Rasulullah. Jadi mudah-mudahan dengan kita pelajari ini dan kebetulan pas babnya ini. Dan untuk belajar kan tidak harus paham bahasa Arab. Tidak harus orangnya lancar berbahasa. Toh sekarang buku-buku yang berbahasa Arab itu sudah diterjemahkan. Yang penting tidak boleh dalam mempelajari kajian Islam itu otodidak murni. Jadi ngambil buku sendiri, terjemahkan sendiri, tidak ada bimbingan guru, dia simpulkan sendiri. Dalam ilmu, ada ilmu dalam Islam itu selalu guru. Maka kita dalam pengajian seperti ini, Masya Allah, bermanfaat. Masya Allah. Inilah gunanya, Pak. Jadi mudah-mudahan dengan ikhtiar seperti ini, Allah mudahkan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak seperti dengan pertanyaan-pertanyaan ujian yang di dunia kan dirahasiakan. Walaupun ada jawabannya. Ini ada pertanyaannya, ada jawabannya. Iya kan? Jadi apa yang akan ditanyakan di alam kubur, bagaimana kita menjawab, sudah ada semua. Nah, tinggal kita bagaimana mempersiapkan diri. Dan tentu persiapan diri kan bukan persoalan lisan, Pak, ya, seperti di dunia. Kalau di dunia kan mengandalkan lisan kita kan. Kalau pas kematian bukan ini yang kita andalkan, tapi amal. Jadi amal kita yang tampil menjadi juru bicara kita. Ya, bahkan di akhirat nanti kan anggota tubuh kita. Apa di surat Yasin yang sering kita baca itu? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna. Yang akan berbicara kepada kami, kata Allah, siapa? Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka. Ini tangan kita ini harus akan ngomong. Makanya tangan kita ini biar ngomongnya nanti baik untuk kita, maka gunakanlah tangan kita untuk hal-hal yang baik. Biar nanti tangan kita ini di akhirat membela kita. Ya. Tapi kalau kita pakai nanda tangani proyek-proyek fiktif, korupsi, ya nanti ngomong dia akan memberatkan. Jadi bukan orang lain yang akan memberatkan kita, tangan kita dulu, anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, dan sebagainya. Jadi kita terus-menerus memperbaiki amal kita, ya bukan persoalan bahasa Arab atau bahasa Inggris,
Tapi atau bahasa Jawa atau bahasa apapun, tetapi yang penting kita berupaya, berikhtiar untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari majelis. Iya. Iya, nanti ini kan tadi dibacakan, Pak. Jadi pertanyaannya sampai prosesnya malaikat datang, apa yang ditanyakan mana kan tadi. Bapak bisa nanti tonton lagi di rekaman ini kan direkam nih. Atau juga Bapak baca kitab terjemahannya ada namanya Ensiklopedia Kematian. Cari kitabnya bisa baca ulang-ulang. Pertanyaan? Iya, perlu diulang-ulang ya Pak. Kalau tatar satu orang per orang nggak bisa, Pak. Iya, insya Allah nanti di majelis salim. Tapi kalau natar satu-satu, waktu kita terbatas. Mungkin juga Bapak tidak ada waktu, saya juga nggak ada waktu. Makanya bisa baca di buku, bisa tonton lagi di rekamannya insya Allah. Ya. Otomatis, makanya dengan amal kita insya Allah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmat Allah. Tapi kita harus punya modal amal. Nanti Allah akan mudahkan kita menjawab. Ya kan begitu tadi. Ya. Jadi kalau amal kita baik, maka Allah mudahkan kita juga menjawab yang baik. Tadi itu kan ada ulama, kemudian yang sedikit ilmunya, yang kafir, yang munafik kan ada. Nah kita tinggal milih yang mana nih? Mau yang munafik, atau mau yang kafir, atau mau yang punya ilmu nih. Nah kalau kita mau yang punya ilmu, yang bisa menjawab lancar, maka mari kita belajar. Insya Allah. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita menutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.